Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Mujib Abiansar, HK18A, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dalam video kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan UAS mata kuliah Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Sartika. Pertanyaan pertama, pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan adanya hukum di bidang kesehatan. Pengertian hukum kesehatan yaitu semua aturan atau ketentuan yang ada di bidang kesehatan yang melahirkan hak-hak dan kewajiban antara pasien dengan dokter. Sedangkan tujuannya untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota masyarakat. Alasan adanya peraturan hukum di bidang kesehatan yaitu untuk mengatur tata kehidupan masyarakat agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, kemanfaatan. Soal nomor 2 yaitu pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan menurut pendapat pribadi. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu sehat dalam keadaan baik fisik, mental ataupun spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, sosial, dan ekonomi. Sedangkan menurut saya pribadi dikatakan sehat adalah suatu keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan bebas dari beban sosial, baik penyakit ataupun cacat lainnya. Soal nomor 3 yaitu hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam perjanjian seperti apa? Termasuk dalam perjanjian teraupetik, di mana hubungan antara pasien dengan dokter yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Soal nomor 4 yaitu sumber hukum kesehatan. Sumber hukum kesehatan ada 5. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Yang kedua ada kebiasaan atau custom. Yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan hakim. Yang keempat ada perjanjian perhuki atau perjanjian hukum kesehatan Indonesia. Yang kelima ada doktrin. Pertanyaan yang kelima, penanganan BPJS Kesehatan dan hubungkan dalam peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Penanganan pelayanan BPJS Kesehatan harusnya benar-benar lebih diperhatikan pemerintah agar tidak adanya suatu perbuatan memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan ketidakpahaman salah satu peserta BPJS Kesehatan. Kita sebagai penerima pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan seharusnya kita tahu terlebih dahulu kewajiban dan apa hak-hak yang kita dapatkan dalam atau menjadi peserta dalam BPJS Kesehatan. Kemudian soal nomor 6, apa itu aborsi dan macam-macam dari aborsi? Aborsi adalah gugur kandungan atau kematian janin dalam kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 22 minggu. Dua macam aborsi, yang pertama abortus spontaneus, yang kedua abortus provocantus. Abortus provocantus dibagi menjadi dua, yaitu abortus provocantus therapeutius atau atas pertimbangan medis. Yang kedua ada abortus provocantus criminalis atau aborsi tanpa pertimbangan medis. Pertanyaan yang ketujuh, apa itu malpraktik dan tolak ukur dari malpraktik? Malpraktik adalah suatu tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan undang-undang yang dapat merugikan pasien baik sengaja ataupun tidak sengaja. Tolak ukur malpraktik yaitu disengaja ataupun tidak disengaja. Macam-macam malpraktik. Macam malpraktik ada 2, ada malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Malpraktik etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, malpraktik yuridis dibagi menjadi 3, ada malpraktik perdata dan malpraktik akibat wanprestasi.
Malpraktik perdata, pidana, dan administrasi. Malpraktik perdata yaitu apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Itu disebut dengan malpraktik perdata. Malpraktik pidana yaitu malpraktik yang melawan hukum atau malpraktik tidak memenuhi syarat seperti one prestasi. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan eutanansia, jenis eutanansia, dan syarat eutanansia jika dilakukan kepada manusia? Eutanansia adalah suatu tindakan bunuh diri yang dibantu oleh tenaga medis. Jenis eutanansia ada 22 jenis, namun di sini saya akan menjelaskan 2 saja. Eutanansia aktif dan eutanansia pasif. Eutanansia aktif yaitu tindakan sengaja oleh dokter untuk memperpendek masa hidup pasien. Sedangkan eutanansia pasif yaitu tindakan tidak sengaja dokter tidak memberi bantuan kesehatan yang dapat memperpanjang kehidupan pasien. 3 syarat eutanansia dapat dilakukan pada manusia. Yang pertama, di mana kondisi pasien sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Yang kedua, pasien sudah tidak ada usaha penyembuhan yang berpotensi membuat pasien sehat. Yang ketiga, pasien sudah dalam keadaan in a persistent vegetative state, dalam artian mati tidak, hidup pun tidak. Lanjut ke pertanyaan nomor 10. Apakah eutanansia diperbolehkan di Indonesia? Bagaimana pandangan menurut agama? Dan apakah eutanansia termasuk dari pelanggaran HAM? Menurut pendapat saya pribadi, eutanansia tidak boleh diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia kan menganut negara hukum. Sedangkan eutanansia termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan mematikan atau menghilangkan nyawa seseorang, baik sengaja ataupun tidak sengaja, termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana pandangan agama terhadap tindakan eutanansia? Agama Islam dan beberapa agama lainnya sangat tidak menyarankan tindakan eutanansia. Namun ada satu agama, yaitu agama Gereja Katolik Roma, yang menyarankan tindakan eutanansia karena mereka memandang tindakan eutanansia adalah sarana yang sah untuk mengakhiri hidup. Baik, itulah 10 jawaban pertanyaan UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.